لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, segala puji senantiasa terpanjat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur atas segala kenikmatan, terutama nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat kesehatan. Malam hari ini alhamdulillah atas taufik dan izin dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita duduk bersama di masjid ini. Kita melanjutkan kembali majelis kita yang sebelum Ramadan sempat kita duduk, kemudian Ramadan kita rehat ya. Setelah Ramadan ini alhamdulillah kembali kita melanjutkan. Tentu kita berharap semoga majelis ini mendapatkan keberkahan dari Allah dan kita semua menjadi hamba-hamba yang selamat ya. Hamba-hamba yang selamat dunia dan juga tentu yang paling utama selamat nanti di akhirat. Karena jamaah, tujuan kita belajar agama kan tidak lain tujuannya ingin selamat. Kita ingin selamat. Seandainya kita hidup di dunia ini jemaah, tidak perlu kita bekerja, tidak perlu menikah, tidak perlu berpakaian, tidak perlu makan, tidak perlu minum. Seandainya bisa menyelamatkan kita, maka itu semua tidak perlu kita lakukan. Namun ternyata itu hanya adalah gambaran kecil bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan aturan, telah menetapkan batasan syariat yang mana yang harus kita lakukan, baik hukumnya sifatnya wajib maupun sunnah. Tapi tujuan utamanya adalah agar kita ini selamat, selamat dunia dan juga selamat di akhirat. Maka kita ya ada aktivitas sehari-hari kita seperti ini ya. Selain tugas utama kita sebenarnya satu, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui majelis ini insyaallah kita akan membahas secara rutin ya, sebuah buku yang mana buku ini membahas tentang Al-Firqatun Najiyah, golongan orang yang selamat ya, golongan-golongan orang yang selamat. Selamat menurut siapa ya? Kalau selamat menurut manusia banyak sekali versinya, dan setiap orang bisa mengatakan ini selamat, ini selamat, ini selamat ya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan lau yu'tun nasu bid'awah, seandainya manusia itu dibiarkan untuk bermudah-mudahan dalam pengakuan ya. Kami selamat, kamu tidak selamat ya. Saya selamat, kamu tidak selamat. Maka tentunya setiap orang punya versinya masing-masing kan.
Setiap orang punya pandangan yang masing-masing. Fulan bagi dia selamat itu yang begini. Kemudian fulan bagi dia selamat itu yang seperti ini. Nah, jamaah rahimani wa rahmatullah, di dalam buku ini tidak dikaitkan keselamatan itu dengan sosok individu tertentu. Di dalam buku ini nanti dijelaskan selamat itu bukan menurut versi orang masing-masing, bukan. Tapi di dalam buku ini akan disebutkan selamat menurut Allah dan selamat menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang mau kita amalkan. Ya. Karena standarnya begini ya, semua perkataan, semua pendapat, ya, semua penjelasan dari setiap manusia itu ada dua pilihan. Boleh kita ambil, boleh kita tolak. Perkataan siapapun, omongan siapapun, ya. Omongan siapapun, perkataan siapapun, itu kita boleh pilih, jemaah, boleh pilih. Mau kita ambil atau kita tolak. Tapi tidak dengan perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dalam perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau Allah Al-Quranul Karim. Jadi mukmin itu ya standar kita adalah kalau Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, mereka mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Sudah ini standar kita ya. Ya. Jadi mari kita bersatu, mari kita bersama-sama kita cari jalan keselamatan itu menurut Allah dan Rasul. Ya, bukan menurut golongan, bukan menurut kelompok tertentu, bukan menurut perkumpulan komunitas tertentu, bukan. Tapi kita ingin kembali selamat apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum membahas buku ini, jamaah rahimahullah, yang harus kita tanamkan di dalam benak kita bahwa wajib bagi setiap muslim, jalan keselamatan terbesar bagi mereka adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama ya. Ini yang paling pokok, mentauhidkan Allah. Dan karena inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan bangsa jin, menciptakan manusia ya. Kemudian Allah berikan kehidupan bagi manusia di dunia ini. Mereka bisa bernafas, mereka bisa mencari makan, mencari minum, kemudian berlangsung beribu-ribu tahun, jutaan tahun di dunia ini sampai hari kiamat. Tujuannya satu, agar manusia ini mentauhidkan Allah, agar manusia ini mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, agar manusia ini tidak menyekutukan Allah, tidak menyekutukan Allah, berbuat syirik dengan sesuatu apapun. Inilah inti kenapa kita ada di dunia ini. Inilah inti kenapa kita dilahirkan di dunia ini. Dalam sebuah ayat yang sangat masyhur yang kita semua hafal, dalam surah Ad-Dariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadamu, kata Allah. Dan kita kembalikan kepada tafsiran para ulama, wa ma'na ya'budun yuwahhidun. Dan makna dari menyembah, beribadah itu artinya apa? Yuwahhidun, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena jemaah ya, a'dhamu ma amarallahu bihi at-tauhid. Perintah terbesar yang Allah wajibkan bagi semua umat manusia itu adalah at-tauhid. Tauhid, mentauhidkan Allah. Jadi kalau ditanya apa perintah terbesar di agama ini, apa kewajiban yang paling besar, yang paling utama yang wajib kita lakukan di dunia ini, tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa 'adhamu ma nahallahu 'anhu asyirku. Dan larangan terbesar, keharaman terbesar yang tidak boleh kita lakukan adalah asyirk, syirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus kita tanamkan di dalam benak kita, jamaah rahimahullah, bahwa kita ini hidup untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala
dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Dan dakwah tauhid ini bukan hanya dimulai dari diutusnya Rasulullah menjadi utusan Allah, tapi dakwah tauhid ini sudah dimulai sejak dari Nabi dan Rasul yang pertama bahkan. Di dalam surat Az-Zumar ayat 65 hingga 66 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Az-Zumar ayat 65 jemaah. Bisa dilihat terjemahannya ya. Allah katakan wa laqad uhiya ilaika, dan sungguh telah kami wahyukan kepadamu, wa ilal ladzina min qablika, dan juga rasul-rasul sebelummu, nabi-nabi sebelummu, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau kamu menyekutukan Rabbmu, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna 'amaluk, maka niscaya amalan akan terhapus. Jadi yang mengatakan amalan itu rusak, yang mengatakan amalan itu tidak diterima dari orang berbuat syirik bukan manusia ya. Bukan ustaz, bukan kiai, bukan kelompok ini, bukan kelompok itu, bukan. Tapi ayat Al-Quran Al-Karim yang mengatakan la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, kalau kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna 'amaluk, maka akan terhapus, akan hilang semua amalanmu. Ya? Jadi ini adalah ayat dari Al-Quran Al-Karim. Nah, oleh karena itu jamaah tentu kita nggak mau ya sholat kita puluhan tahun, kemudian sedekah yang kita keluarkan, haji umroh yang kita bolak-balik Indonesia tanah air, maksudnya tanah suci, Makkah kemudian ke Madinah juga, dan semua amal soleh yang lainnya, tentunya kita nggak mau ini semua terhapus gara-gara apa? Syirik, gara-gara kesyirikan. Maka hal ini harus menjadi fokus utama kita ya. Jadi ini fokus utama kita adalah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan harus harga mati kita matilah di atas tauhid. Maka Imam Ahmad mengatakan man mata 'ala Islam ya was sunnah mata 'ala al-khair kulli. Kata Imam Ahmad rahimahullah taala, barang siapa yang mati di atas Islam dan mati di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata 'ala al-khair kulli, sungguh dia telah mati di atas kebaikan yang sempurna. Jadi ya, jamaah kita harus usahakan, kita mohon kepada Allah wafatkan kita di atas Islam, di atas iman, di atas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah ya. Kita akan membahas tentang at-taifah al-firqatul najiyah wa qalifatul mansurah ya. Golongan yang selamat dan juga golongan yang mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain tujuannya adalah agar kita ingin selamat juga, agar kita ingin selamat seperti mereka. Mereka ini siapa coba? Nah, ini yang perlu kita pelajari. Kita ingin selamat seperti mereka. Nah, keselamatan itu yang mereka dapatkan ini dari siapa yang mengatakan mereka selamat? Ya. Kalau pengakuan mereka sendiri, berarti masih ada peluang mereka berbohong, ya, mereka berdusta. Kalau hanya ngaku-ngaku kami yang selamat, itu mudah kita nolaknya jamaah. Ada kemungkinan mereka berbohong atau berdusta. Tapi yang mengatakan mereka selamat adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan takut-takut jamaah ya. Kalau contoh golongan yang selamat, langsung ambil contoh golongan yang sudah dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah disampaikan oleh Allah bahwasanya mereka itu selamat. Jadi kita ingin contoh mereka. Nah, sebelum kita mengetahui ciri-ciri mereka, di dalam buku ini akan dimulai tentang al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa gambaran sifat dari mereka ya, golongan orang-orang yang selamat itu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ali Imran ya, Ali Imran ayat 103.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali agama Allah. Wala tafarraqu, dan jangan terpecah belah. Jadi Allah perintahkan kita untuk apa jemaah? Bersatu, berjamaah. Tapi berjamaahnya di atas apa? Berjamaah di atas tali agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah ya. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agamanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan berpegang teguh dengan apa? Semboyan-semboyan, bukan dengan syair-syair, bukan dengan emas masing-masing, bukan dengan panji masing-masing, tapi Allah perintahkan kita bersatulah kalian, berkumpullah kalian dengan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wa hablum minallah, ada yang mengatakan, para ulama mengatakan wal habl wal quratul Islam. Yang dimaksud dengan tali itu adalah syariat Islam wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau ini umat ini bersatu, bersatulah di atas agama Allah. Bersatulah di atas keislaman dan juga bersatulah di atas syariat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan di berikutnya, wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kamu termasuk golongan orang-orang yang berbuat syirik. Minal ladzina farraqu dinahum, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, kata Allah. Bisa disimak dalam surat Ar-Rum ayat 31 hingga 32 ya. Wa minal ladzina farraqu dinahum, yaitu orang-orang yang suka memecah belah agama mereka sendiri. Wa kanu syi'a, dan hingga akhirnya mereka bergolongan ya, berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladayhim farihun, dan setiap kelompok itu berbangga dengan apa yang mereka miliki. Ini dalam surat Ar-Rum ayat 31 hingga 32. Nah, dari ayat ini ya jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwa Allah mensifati ya wala takunu minal musyrikin, janganlah kalian termasuk orang-orang berbuat syirik. Dan Allah sifati orang-orang yang berbuat syirik itu adalah orang-orang yang apa? Yang memecah belah agama mereka. Jadi orang-orang yang berbuat syirik itu sebenarnya jamaah mereka yang bercerai-berai dari persatuan kaum muslimin. Yang seharusnya kaum muslimin itu bersatu, merapatkan barisan, ya, menguatkan barisan, menyembah cuma satu, beribadah hanya kepada yang satu. Tiba-tiba ada yang berbuat syirik, akhirnya datanglah ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah manusia, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah jimatnya, ada yang menyembah pusakanya. Seharusnya mereka satu, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi gara-gara kesyirikan ini, akhirnya mereka punya apa? Punya pandangan masing-masing. Saya bisa selamat dengan jimat saya bisa selamat dengan batu saya bisa selamat dengan kiai saya bisa selamat dengan ini dan ini. Maka yang Allah katakan sifati wala takunu minal musyrikin, janganlah kalian seperti orang-orang musyrik ya. Dan disifati minal ladzina farraqu dinahum, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Jadi orang-orang yang berbuat syirik itu adalah mereka yang memecah belah agama mereka. Maka ini yang tidak boleh kita lakukan. Ingin bersatu, menyatukan kaum muslimin, bersatulah di atas tauhid. Ya, bersatulah di atas tauhid. Ini ayat dari Al-Quran Al-Karim. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, dan hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Hasan sahih itu hadisnya di bawah hadis sahih li ghairihi. Jadi tingkatan hadis itu kan ada sahih li dzatihi, kemudian sahih li ghairihi, kemudian juga ada hasan ya, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi. Intinya hadis sahih, hadis hasan ini adalah dua derajat hadis yang bisa diamalkan. Nanti di bawahnya ada apa jemaah? Ada dhaif, ada maudhu, palsu, dan yang lainnya. Nah, ini hadis hasan ya. Hadis hasan ini adalah hadis yang bisa diamalkan, bisa dipegang. Dan dia di atas dari hadis lemah. Rasulullah SAW mengatakan, "Usikum bi taqwallah azza wa jalla wa sam'a wa ta'ah." Rasulullah mengatakan, aku wasiatkan kepada kalian bittaqwallah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah wasiatkan kepada kita semua bittaqwallah,
wasam'a wa ta'ah, kemudian mendengar dan taat kepada pemimpin kalian, dengar dan patuh kepada pemimpin kalian. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdul habasyi, meskipun yang memimpin kalian adalah hamba Habasyi, ya, hamba Habasyi, ya, budak Habasyi. Fa innahu man ya'ish minkum, karena sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa 'alaikum bisunnati, maka wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan juga sunnahnya khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin yang telah mendapat hidayah. Tamassaku biha, pegang erat-erat, wa addu 'alaiha bin nawajid, dan gigit dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang tidak diperintahkan, yang tidak dicontohkan, yang tidak dilakukan oleh Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun, karena itu semua disebut dengan bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan semua kebid'ahan itu adalah penyimpangan, kesalahan, kesesatan. Wa kulla dhalalatin finnar, dan semua yang salah, semua yang menyimpang, ya, maka mereka finnar, terancam dengan siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Nasa'i wa Tirmidzi wa qala hasan sahih. Dan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadza hasan sahih. Hadis ini adalah hadis hasan sahih. Nah, dari hadis yang mulia ini jamaah, yang bisa kita ambil hikmah, ya. Yang pertama, Rasulullah mengingatkan kepada kita semua, kalau kalian ingin selamat, kalau kalian ingin selamat di masa banyaknya perselisihan, banyaknya perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin ini, Rasul berikan jalan keluar. Yang pertama, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah. Ketika kita dapatkan banyak sekali gambaran dalam Islam ini, zaman ada yang berwarna merah, berwarna biru, kuning, hijau, dan yang lainnya. Ini istilah, ya, maksudnya, ya, banyak sekali. Maka Rasulullah perintahkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasam'a wa ta'ah, dan Rasulullah tidak lupa mengingatkan tetap patuh dan taat kepada pemimpin kalian. Patuh dan taat kepada pemimpin kaum muslimin yang sah, ya, yang taat kepada mereka. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, wa in ta'amaru 'alaikum habasyi, ya, meskipun seandainya yang memimpin kalian itu budak dari Habasy, budak kitab dari Habasy. Fa innahu man ya'ish minkum, karena kata Nabi ini adalah bentuk nubuwah, ya, bentuk kenabian, mukjizat. Rasulullah mengabarkan peristiwa yang akan datang. Fa innahu man ya'ish minkum, karena barang siapa di antara kalian, ya, yang hidup setelahku, kata Rasulullah, fa sayara ikhtilafan katsiran, dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Jadi kita rasakan hari ini, ya, perselisihan yang sangat banyak, perbedaan yang sangat banyak. Kita bingung mana yang mau kita ikuti. Semuanya bagus, ya, menurut kita secara awal. Semuanya boleh dilakukan, semuanya mengajak kepada kebaikan. Kenapa nggak kita lakukan, ambil yang baik dan buang yang buruk? Tapi apa kata Nabi SAW? Beliau memberikan solusi jamaah. Rasulullah sayang kepada kita semua, ya, Rasulullah sayang sama kita ketika dalam kondisi kaum muslimin yang banyak sekali ikhtilaf, perselisihan. Ingat, ini hadis, ya, bukan perkataan manusia, ya, ini hadis Nabi. Rasulullah mengatakan, fa'alaikum bisunnati, pegang sunnahku, ya, pegang teguhlah sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan juga sunnahnya khulafaur rasyidin. Siapa khulafaur rasyidin, jemaah? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi kita diperintahkan memegang sunnah mereka, beragama sebagaimana agamanya Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Makanya kita nggak sependapat, kita nggak setuju, dan kita menentang orang-orang
yang mereka berani mengatakan Abu Bakar dan Umar itu bukan apa? Bukan sahabat Rasulullah. Orang-orang yang justru mengutuk Abu Bakar dan Umar mengatakan bahwa keduanya apa? Berhala Quraisy. Orang-orang yang berani mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Utsman dan menerima Ali radhiyallahu anhu. Siapa mereka? Nah, siapapun yang punya pemahaman seperti ini, ya, yang kita kenal seperti Rafidhah, ya, Syiah Rafidhah, atau siapapun lah, ya, seandainya mereka nggak mau disebut Syiah, nggak mau disebut Rafidhah, kalau di dalam hati mereka punya keyakinan Abu Bakar, Umar itu bukan sahabat Rasulullah, jangan didengar. Bagaimana mungkin Rasulullah memberikan rekomendasi jamaah? Rasulullah memberikan rekomendasi ikuti aku dan juga ikuti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kemudian tiba-tiba dia mengatakan Abu Bakar dan Umar itu berhala, Abu Bakar dan Umar itu kafir. Mana yang mau kita ikuti? Lebih percaya mana jemaah? Tentu kita lebih percaya kepada Rasulullah SAW. Kita tak boleh ya mengikuti pemahaman yang membenci khulafaur rasyidin. Dan Rasulullah melanjutkannya, tamassaku biha, pegang erat-erat ya, pegang teguhlah itu sekuat-kuatnya. Kemudian bahkan Rasul memberikan gambaran wa'addu 'alaiha bin nawadiz, gigit kuat-kuat dan gigi geraham kalian. Apa yang digigit? Hadis Rasulullah dan sunnah khulafaur rasyidin. Dan Rasulullah mengingatkan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan dibilang oleh kalian wa iyyakum dalam bahasa Arab itu jamaah. Ketika kita mengatakan iyyaka wadh-dhulma dalam bahasa Arab itu artinya peringatan, hati-hati jauhi kezaliman. Iyyaka war-rajula dalam bahasa Arab, hati-hati jauhi orang itu dalam bahasa Arab. Konteks apa? Mengingatkan. Nah, Rasulullah mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi, tinggalkan muhdatsat. Ya, muhdatsatil umur apa? Perkara-perkara yang umur, perkara-perkara yang tidak ada, perkara-perkara yang baru, ya, yang tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Kenapa? Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun. Karena itu semua disebut dengan bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Kemudian kan itu adalah kesalahan, perkara baru dalam agama, ajaran yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, yang tidak pernah diamalkan oleh para sahabatnya, maka itu semua adalah kesalahan. Itu semua adalah kesalahan, ya. Maka Rasulullah mengingatkan wa kullu dhalalatin finnar, dan semua kesalahan, penyimpangan akan terancam dengan siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus kita jaga. Baik ya. Kemudian berikutnya dilanjutkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ala wa inna min qablikum min ahli kitab iftarqu ala sintaini wa sab'ina millah. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari ahli kitab, ya, mereka terpecah belah menjadi sintaini wa sab'ina millatan, terpecah belah menjadi 72 golongan. Wa inna hadhihi millah sataftariqu ala 73. Dan agama ini Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Sintani wasab'una finnar, 72 golongan terancam dengan siksa neraka. Wa wahidatun fil jannah, dan satu berada di surga. Wahyal jamaah, dan satu itu adalah al-jamaah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Dalam riwayat yang lain disebutkan kulluhum finnar illa millatan wahidah. Semuanya terancam dengan siksa neraka illa wahidah, kecuali satu golongan. Siapa mereka jemaah? Rasulullah tidak menyebutkan golongan ini, kelompok ini, ya, ajaran ini, kelompok ini, bukan. Tapi Nabi menyebutkan sifatnya. Jadi siapapun yang sesuai dengan sifat ini, mereka dapat peluang untuk selamat masuk dalam satu golongan tadi. Apa kata Rasulullah SAW? Ma'ana alaihi wa ashabi. Mereka itu adalah yang melakukan, yang mengamalkan sebagaimana aku
dan para sahabatku lakukan hari ini. Jadi jamaah rahimani wallahu ya, dari dua riwayat ini ternyata Rasulullah mengatakan ahlul kitab, siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Mereka akan terpecah belah menjadi 72 kelompok golongan. Ini nubuah dari Rasulullah ya, bukan buat manusia ya. Ini hadis Nabi. Kemudian Nabi mengatakan wahadil billah, dan agama ini Islam itu akan terpecah belah menjadi berapa? 73 golongan. Ingat, fokus di kata millah. Karena dalam riwayat Rasulullah mengatakan wa satafdariku ummati ala salasin wa sab'ina millah, dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Ingat, Nabi mengatakan apa jemaah? Umat siapa? Umatku. Berarti yang terpecah belah itu masih umatnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti mereka masih statusnya sebagai apa? Muslim. Ingat ya. Ini jangan salah paham dalam hadis ini. Karena Nabi mengatakan umatku. Berarti yang 72 ini yang terancam dengan siksa neraka itu adalah umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau masih umatnya Rasulullah, maka maksud hadisnya adalah bukan maknanya mereka khulud finnar. Bukan maknanya mereka kekal abadi di dalam neraka, bukan. Tapi mereka akan terancam. Ya, terancam adanya siksaan. Karena apa jemaah? Karena mereka tidak menapaki, maksudnya tidak sama dengan yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Terancam dengan siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada penjelasan ya, seperti Imam Syatibi, kemudian Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan bahwasanya 72 golongan itu adalah mereka yang diancam, terancam ya dengan siksa nerakanya Allah. Bukan maknanya kekal di dalam neraka. Karena kalau kekal di dalam neraka berarti bukan umatnya Rasulullah. Ya, dalam pemahaman kita, keimanan kita, semua umat Nabi ini pasti masuk surga. Yang mati di atas Islam, yang mati di atas tauhid meskipun kecil, namun dia membuat dosa besar, dia dipastikan masuk surga. Ya, meskipun dia nanti disucikan dulu di neraka-Nya Allah. Dan itu pun kita nggak bisa memastikannya. Kalau Allah inginkan Allah ampuni, kalau Allah mau Allah siksa orang ini. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, jadi jamaah rahimani Allah, ternyata 73 golongan Nabi mengatakan hanya satu yang selamat jamaah. Hanya satu yang selamat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Al-Jamaah, kata Nabi. Nah, disebutkan dalam riwayat yang lain sebagai penguat. Jadi siapa golongan yang selamat itu? Kata Nabi, ma'ana alaihi wa sahabi, ya. Mereka yang sama seperti aku dan para sahabatku berada di atasnya. Jadi beragama ini kalau ingin selamat, beragamalah sesuai dengan yang dilakukan, dikerjakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kita nggak perlu untuk repot-repot ya, nggak perlu untuk sibuk repot-repot membuang waktu kita, usia kita dengan hal-hal yang ternyata perbuatan tersebut tidak dikenal, tidak dilakukan, tidak diamalkan ya oleh Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, selanjutnya ya. Dari riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadi. Suatu hari Rasulullah membuat satu garis lurus dengan tangannya. Summa qala, kemudian Rasulullah mengatakan, hadza sabilullah mustaqim. Ini adalah jalan Allah yang lurus, kata Rasulullah. Ya, Ibnu Mas'ud menceritakan. Wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Kemudian Rasulullah menggambar khututan. Apa khututan? Garis-garis yang banyak an yaminihi wa shimalihi, di sisi kanan dan sisi kiri dari garis yang lurus itu. Gambar insyaallah kita ya. Jadi garis lurus, kemudian banyak cabangnya. Nah, Rasulullah membuat gambaran seperti itu. Kemudian Rasulullah mengatakan summa qala, kemudian Nabi mengatakan hadhihi subul, ini adalah jalan-jalan. Ini adalah jalan-jalan. Jadi di samping garis yang lurus ada cabang-cabang itu. Rasulullah mengatakan subul, ini adalah jalan-jalan. Laisa minha sabilun illa alaihi syaitan yad'u ilaiha. Dan di cabang-cabang ini tidak ada di setiap jalan melainkan ada syaitan
Melainkan ada syaitan yang apa? Menyeru untuk masuk ke dalamnya. Summa qara'a qala Allah Ta'ala, kemudian Rasulullah membaca ayat dalam surat Al-An'am ayat 153. Allah mengatakan, wa anna hadza sirati mustaqima. Allah mengatakan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, ikutilah jalan ini. Wala tattabi'us subul, dan jangan ikuti jalan-jalan, ya, cabang-cabang tadi. Fatafarraqu bikum an sabili, karena mengikutinya membuat kalian tercerai-berai dari jalan yang lurus ini, jalan yang Allah Subhanahu wa taala. Zalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu diberitakan oleh Allah kepadamu agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini ya jemaah, bagaimana Rasulullah membuat gambarannya? Golongan yang selamat itu adalah mereka yang meniti jalan yang lurus tadi. Nah, di samping jalan yang lurus itu banyak cabangnya, banyak gang-gangnya, banyak jalan-jalannya bahasa kita. Dan Rasulullah mengatakan tidaklah setiap gang, setiap jalan tadi itu ada syaitan, yaitu ilahi, yang menyuruh untuk masuk ke dalam. Maka sederhana ya jemaah. Jadi jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala itu berapa jalan? Satu. Jalan untuk menuju surganya Allah, jalan untuk menuju keselamatan itu hanya satu. Kalau di dunia ini bisa kita buatkan analogi ya, atau bisa kita samakan ya. Mau ke Bandar Lampung ini banyak jalannya. Dari Lampung Utara bisa, dari Lampung Selatan bisa, lewat udara bisa, lewat Lampung Barat bisa, misalkan gitu. Kalau di dunia ini ya bisa kita, karena akal kita bisa bekerja. Banyak jalan ke Lampung Selatan ini atau Bandar Lampung. Tapi ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala, ke surganya Allah, ini yang digambarkan oleh Nabi, hanya satu jalan, jalan yang lurus ini. Jadi untuk menuju keselamatan dunia dan akhirat adalah dengan mengikuti jalan Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus yang Rasulullah gambarkan ini. Nah, ini yang mau kita pelajari nantinya jemaah. Jalan yang lurus ini jalan yang bagaimana? Ya. Ini yang mau kita pelajari. Nah ya, jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi dari hadis yang mulia ini, bahwa untuk menuju keselamatan, jalan keselamatan itu hanyalah satu, yaitu dengan berpegang teguh kepada Al-Quran Al-Karim, tidak berbuat kesyirikan. Kemudian juga Rasulullah mengabarkan tentang terpecah umat ini dengan hanya satu golongan yang selamat, yaitu mereka yang mengamalkan beragama sebagaimana agamanya Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, dari sini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah gambaran yang di mukaddimah bahwa ada itu jalan selamat, ada itu jalan keselamatan, yaitu dengan mencocoki apa yang digambarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam tentang jalan-jalan keselamatan. Nah, alhamdulillah ya, Allah berikan kita nikmat mengenal jalan keselamatan itu bukan dengan figur seseorang ya. Maksudnya selain Rasulullah ya. Bukan dengan figur sosok seseorang, bukan dengan kelompok atau apapun ya, dengan organisasi atau apapun, bukan ya. Tapi ternyata jalan keselamatan itu adalah mereka yang mentauhidkan Allah dan mengamalkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Maka ya mari kita buka hati kita jemaah. Kita buka dada kita. Tidak ada unsur hasad, kemudian iri atau niat buruk kepada kaum muslimin, bukan. Justru ini mengajak ya, mari siapapun kita, selagi setiap muslim kita punya kewajiban ya untuk meniti satu jalan yang selamat tadi. Ya. Dan gak usah berpatokan sama tokoh tertentu. Kalau memang bisa kita beragama ini dengan mentauhidkan Allah, kemudian sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka itu sudah membuat kita selamat. Ya, jadi tidak dikaitkan dengan kelompok, tidak dikaitkan dengan aliran kepercayaan atau dengan apapun ya, tapi dikembalikan kepada kondisi ataupun sifat, kembalilah kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau manusia jemaah, kalau sosok itu banyak kekurangan, ya, banyak aibnya. Makanya ada sebuah istilah seperti ini. Kalau ingin tahu mana orang yang benar, mana orang yang salah, bukan kenali orangnya, bukan.
Tapi pelajarilah yang benar, maka kita akan tahu siapa yang kasih kebenaran. Dan pelajarilah yang salah, maka kita akan tahu siapa yang ada di kesalahan tadi. Dalam sebuah ibarat dikatakan seperti ini ya, i'rifil haqqa ta'rif ahlah. Kenalilah kebenaran, ya. Fahamilah kebenaran, ta'rif ahlah. Niscaya kamu akan tahu siapa yang ada di atasnya. Oh, ternyata fulan memang benar, fulan di atasnya, fulan di atasnya. Tapi jangan pernah sandarkan kebenaran itu dengan perilaku atau individu seorang, ya. Karena namanya manusia itu ada aibnya, ya, ada kekurangannya. Dan satu lagi yang disampaikan sebelum kita kalau ada pertanyaan, bahwa ini maksud dengan perpecahan di sini bukan dalam masalah fikih ya jemaah ya. Kalau dalam masalah fikih ya bukan ini yang dibahas ya. Karena dalam masalah furu, dalam masalah cabang itu masih diperbolehkan ya. Seperti kita kenal ada 4 imam mazhab ya kan, mazhab Hanafi, kemudian Maliki, Syafi'i, Hambali, maka ini diperbolehkan. Silakan, kan itu bukan itu yang dibahas. Tapi yang dimaksud di sini adalah khilaf dalam masalah usul, dalam masalah manhaj, dalam masalah metode beragama, pandangan beragama. Muslim boleh dia berpegang, misalkan dia beribadah dengan memegang mazhab Syafi'i, silakan. Dia misalkan ingin karena di awam dia lebih mantap, lebih tenang dengan bermazhab Hambali misalkan, silakan. Dalam masalah-masalah apa jemaah? Dalam masalah-masalah di sana istilahul mutanawwi, khilaf yang muktabar ya, khilaf yang diperbolehkan. Tapi kalau khilaf-khilaf yang dia antara benar sama salah, ya nggak boleh kita ambil yang salah dengan alasan khilaf, nggak boleh. Tapi kalau dalam masalah khilaf yang memang itu diperbolehkan, ya silakan. Ya, selama memang ada dalil atau pegangannya masing-masing. Jadi ingat ya, jangan salah paham, bukan dalam masalah usul ataupun akidah. Habis itu waktu ini. Oke, ini gak usah tanya jawab. Permukaan. Oh, permukaan. Masih awal kan ya, masih awal. Insyaallah kita lanjutkan ya pertemuan berikutnya. Kita masih masih pembukaan. Ya, semoga Allah membuka hati kita, melembutkan hati kita ya untuk menerima kebenaran dan mengamalkan kebenaran. Mari luruskan kita belajar ini untuk mencari kebenaran ya, untuk mencari kebenaran ya, untuk mencari keselamatan benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.